Menurut Bung Hasan, bagaimana Anda membaca pidato Bu Mega tersebut? Ya, saya lihat semalam potongan pidatonya. Pidato itu menurut saya lebih kepada ekspresi kemarahan yang sudah menumpuk. Selain soal yang dinarasikan oleh Bu Mega, kan ada juga kritik yang diajukan oleh teman-teman civil society lah ya. Para orang-orang yang di luar partai, malah justru mereka yang concern dengan demokrasi. Mereka juga punya kritik yang sama terhadap pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang neo-orba lah ya, karena membungkam kebebasan berekspresi, kemudian menelikung hukum melalui MK dan seterusnya. Jadi ada semacam kritik yang sama yang dilontarkan oleh kaum non-partai gitu. Itu menurut Anda gimana? Narasi mengenai Jokowi sebagai neo-orba, sebagai orba. Ini menarik nih. Kalau saya kan tadi barusan ngecek juga di berita ya, tahun 2019. Anda tadi nyebut soal tahun 2019. Prabowo, timnya Prabowo mengajukan gugatan ke gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Judulnya itu Jokowi neo-orba dan curang. Itu gimana menurut Anda? Bu Megawati di depan Rakornas relawan Ganjar Mahfud melontarkan kritik terhadap penguasa sekarang yang menurutnya sudah bertindak seperti penguasa orba. Nah, ini menarik nih, mengaitkan penguasa sekarang, tentu saja yang dimaksud adalah Jokowi ya, dengan narasi mengenai orba, neo-orba. Nah, saya bersama Uda Hasan Nasbi. Selamat datang lagi ke Cokro TV. Iya. Terima kasih. Ini Bung Hasan, kan saya kan setelah mendengar pidatonya Bu Mega itu ya, kan ada 3 hal kalau nggak salah ya yang disebut oleh Bu Mega ya, bahwa beliau tidak lagi merasa dihargai sebagai presiden gitu ya. Kemudian ada juga soal bahwa sekarang ini terjadi intimidasi ya, seperti yang dia alami ketika zaman Orba gitu ya. Terus yang ketiga, warning Bu Mega agar mengawasi pemilu curang. Gitu. Nah, menurut Bung Hasan, bagaimana Anda membaca pidato Bu Mega tersebut? Ya, saya lihat semalam potongan pidatonya. Pidato itu menurut saya lebih kepada ekspresi kemarahan yang sudah menumpuk. Terlihat sekali marah yang sudah menumpuk. Ada semangat untuk melawan, saya lihat. Walaupun mungkin mereka belum tahu definisi melawan itu seperti apa. Melawan itu kan harus jelas posisi berdiri. Kalau Anda di luar pemerintahan, maka Anda oposan berhadapan dengan pemerintahan, itu melawan. Tapi kalau Anda bilang-bilang melawan tapi masih duduk di dalam ruangan, masih ikut makan malam, itu melawan yang per definisi jadi agak lucu. Kan masih duduk di meja makan yang sama, masih ikut makan malam bersama, tapi kemudian mengepalkan tangan melawan. Itu perlawanan yang menurut saya mereka belum tahu definisi soal perlawanan. Ya kayak gitu. Nah, semalam itu kayaknya ada spirit untuk melawan bahwa kita ini lama-lama kalau dibeginikan terus kita jengkel, kesal. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan jengkel dan kesal. Tapi kalau kita bungkus secara umum, pasti ini kan kemarahan karena Pak Jokowi tidak lagi bersama PDIP. Ini kemarahan karena Pak Prabowo bersama Gibran, yang juga sekaligus menyebabkan Pak Jokowi ada bersama Prabowo dan Gibran. Nah, kalau keadaannya begini kan di depan mata itu ada sebuah kekhawatiran soal kekalahan. Ada kekhawatiran soal tidak lagi ikut menjadi bagian dari pemerintah. Padahal sekarang kan PDIP bagian terbesar dari pemerintah. Makanya narasi melawan itu menurut saya perlu didefinisikan karena PDIP sampai hari ini adalah bagian terbesar dari pemerintah. Sebagian besar kabinet kan juga ada di bawah orang-orangnya PDIP lah, yang kayak gitu. Jadi term penguasa sekarang itu sebenarnya mencakup PDIP. Iya, yang dibilang yang berkuasa sekarang mau jadi orde baru itu yang mana nih? Karena sekarang menurut saya kekuasaan justru lebih terbagi-bagi. Beda dengan tahun 2019. Tahun 2019 tuh solid penguasanya. Pak Jokowinya dengan partai koalisinya solid, yang ngelawan juga jadi kelihatan batasnya gitu. Kalau itu disebut ngelawan, masuk akal. Dan itu ngelawannya beneran nggak bercanda itu.
Tapi kalau yang ini kekuasaan sekarang terbagi-bagi. Di kelompok pendukung pengusungnya Caimin, ada Nasdem, ada PKB yang masih menjadi bagian pemerintahan. Masih ada menterinya di kabinet. Masih ada infrastruktur pemerintahan yang kalau mereka mau pakai untuk pemilu mereka bisa pakai. Kalau kita bicara di koalisinya Ganjar Mahfud, besar sekali porsinya di pemerintahan. Bahkan calon wakil presidennya masih juga Menko Polhukam. Nah, kalau kita bicara soal kecurangan, ya, soal tuduhan intimidasi, kecurangan dan segala macam. Di Republik ini ada orang yang didelegasikan oleh presiden yang bertanggung jawab soal itu. Soal memastikan pemilu jurdil, soal memastikan pemilu ini aman, soal memastikan nggak ada kecurangan dan segala macam, namanya Menko Polhukam. Dia sekarang jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Itu bisa setengah kamar aja lo ngomong. Pak Mahfud panggil ini dong. Ini lagi ada naga-naga kecurangan kan, polisi misalnya. Kalau polisi misalnya tidak netral, Pak Mahfud bisa panggil polisi. Kalau Satpol PP yang tidak netral, PJ Bupati Wali Kota ini kan di bawah Kemendagri. Bosnya di atasnya namanya juga Mahfud MD. Jadi kalau ada KPU, Bawaslu terindikasi misalnya nggak netral, bisa dipanggil sama Menko Polhukam. Karena yang bertanggung jawab nih punya kewenangan untuk memastikan pemilu ini berjalan baik, itu Menko Polhukam. Tapi kan bisa aja dikatakan misalnya ya Menko Polhukam kan beliau kan sebagai ya kan. Kalau yang di lapangan misalnya terjadi intimidasi apa gitu kan bisa Menko Polhukam bisa suara setelah manggil dia bisa suara. Ini orang bisa memburu, dia bikin Satgas BLBI bisa memburu buronan BLBI kok. Menko itu powerful. Kalau nggak orang nggak akan rebutan untuk jadi Menko. Menko itu posisi yang sangat powerful karena ada keputusan Menko ada. Teknisnya emang di bawah tapi kok Menko bisa bikin sebuah keputusan gitu, bisa mengubah apa yang sedang dikerjakan tuh Menko bisa. Menurut saya, nah Pak Jokowi kalau dituduh misalnya tuduhan Orba, Pak Mahfud nggak diberhentikan dari Menko Polhukam, ya kan? Nasdem dan PKB punya menteri di kabinet nggak diusir dari kabinet. Kalau ada yang ketangkap tapi kasus hukumnya beneran ada kan? Yang BTS itu kan kasus hukumnya jorok sekali. Maksudnya kalau itu nggak diungkap, nggak ditangkap kan kebangetan gitu. Yang SEL juga kasus hukumnya jorok sekali. Sampai melibatkan ketua umum lembaga anti rasuah. Kalau nggak diungkap itu jorok sekali. Tapi yang sisanya kalau yang nggak ada masalah kan nggak diapa-apain. Jadi ini nggak ada urusan like and dislike loh. Dibiarkan aja sama Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi punya pilihan sebagai pribadi, hari ini dia bersama Pak Prabowo, nggak bisa disalahkan. Dia pengen mencari orang yang bisa meneruskan legasi dia. Tapi menuding ini sebagai kayak Orde Baru, kalau udah kayak Orde Baru udah sendiri aja Pak Jokowi ini megang kekuasaan. Nggak dibagi lagi, nggak dibagi ke PDIP, nggak dibagi ke partai-partai lain, menurut saya nggak dibagi lagi. Udah nggak dapat porsi lagi aja. Jadi ini kemarahan. Kemarahan itu kan bisa nyambung dengan kenyataan, bisa juga enggak. Bisa juga karena ya perasaan kita lagi nggak enak aja. Karena perasaannya nggak enak, ini harus ditumpahkan karena sudah numpuk. Harus ditumpahkan, ya begitu penumpahan beliau. Tapi kan gini, Bung Hasan, selain soal yang dinarasikan oleh Bu Mega, kan ada juga kritik yang diajukan oleh teman-teman civil society lah ya, para orang-orang yang di luar partai malah justru mereka yang concern dengan demokrasi. Mereka juga punya kritik yang sama terhadap pemerintah sekarang. Pemerintah sekarang neo Orba lah ya, karena membungkam kebebasan berekspresi, kemudian menelikung hukum melalui MK dan seterusnya. Jadi ada semacam kritik yang sama yang dilontarkan oleh kaum non partai gitu. Itu menurut Anda gimana? Tapi civil society kan memang suka bombastis ya, membahasakan sesuatu. Misalnya gini, ada luka dikit gitu, tapi jerit-jeritnya kayak orang patah tulang gitu. Luka kena pisau dikit di sini terus jerit-jerit kayak orang habis operasi sesar gitu, atau kayak orang patah tulang gitu. Jadi ada unsur lebaynya di sana. Coba bayangkan, Tempo berminggu-minggu menulis soal Pak Jokowi, soal keluarga Pak Jokowi, soal Ibu Iriana. Pihak sana kan pasti marah ditulis kayak gitu. Tapi kan Tempo aman-aman aja, nggak diapa-apain. Emang siapa yang sekarang merasakan ada tekanan, intimidasi, yang betul-betul speak up ya? Kan orang-orang ini pada pemberani semua nih. Termasuk juga kolega-koleganya Mas Al itu kan pemberani-pemberani semua nih.
Denny Siregar, Eko Kuntadi dan teman-teman, Mas Jopray, pemberani baik-baik aja juga mereka. Jadi menurut saya ada pembungkaman. Menurut saya enggak. Ada 1-2 mungkin yang punya masalah hukum. Tapi menurut saya bukan bagian dari pembungkaman. Tapi orang yang merasa haknya, bukan harga dirinya lagi diinjak-injak, dia menempuh jalur hukum. Misalnya Pak Luhut. Pak Luhut kan nggak terima diberitakan seperti apa oleh Haris Azhar. Dia menempuh jalur hukum. Menurut saya itu terhormat. Menempuh jalur hukum bukan pembungkaman. Panjang loh jalurnya, sampai sekarang masih bersidang mereka. Apakah ada campur tangan kekuasaan di sana? Dan itu disediakan, mekanisme yang disediakan oleh demokrasi. Mekanisme yang disediakan, kecuali dia main kayu. Tiba-tiba dibakar rumahnya orang, gitu. Hilang orangnya, apa segala macam. Ya, itu bukan mekanisme demokrasi. Tapi dalam demokrasi, orang yang dituduh macam-macam juga berhak mempertahankan martabatnya, harga dirinya. Itu menurut saya. Kayak Hakim Anwar Usman. Sekarang kan mau menggugat ke PT UN. Tapi menurut saya itu bukan gugatan soal jabatan, tapi lebih kepada membersihkan nama baiknya. Dan itu disediakan oleh sistem hukum kita, disediakan oleh demokrasi. Bahwa demokrasi ini ada plus minusnya. Tidak seperti yang kita harapkan, misalnya mazhabnya, pengen demokrasi liberal kayak Amerika misalnya. Atau pengen demokrasi yang sudah matang dan dewasa seperti di Eropa Barat misalnya. Ya memang mungkin jalan kita nggak ke sana loh. Mungkin kita jalan demokrasinya ada unsur-unsur kekeluargaannya, ada unsur kebersamaannya, ada unsur stabilitasnya. Pasti ada ya beberapa hal yang dikorbankan di sana. Karena kita masih bergulat, demokrasinya masih jadi PR, ekonominya masih jadi PR, peradaban, kemajuan masih jadi PR. Kita harus bisa menyeimbangkan itu. Masih jadi PR di hadapan tantangan geopolitik di dan hadapan tantangan ekonomi yang begitu dahsyat ya. Sama kayak orang misalnya, Cina bisa, Cina yang 1,4 miliar aja bisa begini kok, bisa mengentaskan kemiskinan, kenapa kita nggak bisa? Tapi Cina begitu di bawah sistem politik seperti apa? Anda siap nggak dengan sistem politik seperti Cina? Orang kayak begini aja udah jerit-jerit kayak orang patah tulang. Bagaimana? Jadi kita nggak bisa meniru Cina yang growth begitu cepat karena di bawah sistem politik yang seperti itu. Sementara kita kan harus menyeimbangkan, demokrasi ada, pasti ada pertengkaran, pasti ada konflik, pasti ada pro dan kontra, tapi di sisi lain kita juga harus sejahtera. Di sisi lain kita juga harus maju. Kita harus jadi negara industri. Menyeimbangkan ini nggak gampang buat kita. Negara-negara Eropa Barat bisa matang demokrasinya, tapi secara ekonomi dulu mereka nggak mikir banyak. Kenapa? Dia punya daerah jajahan yang dihisap kekayaannya untuk dioper ke negeri mereka. Mereka bisa menikmati keindahan seni, berfilsafat, mematangkan demokrasi dan segala macam, tapi kan di bawah kita diperas sama dia. Sambil melanggengkan perbudakan. Ini kan juga bukan jalan yang, misalnya jalan kita tuh nggak sama. Kita ini bekas-bekas kolonialisme ini, bekas-bekas negara kolonial ini berjuang untuk jadi negara sejahtera, negara yang tertib, tapi negara demokrasi sekaligus. Nah kan tuh PR yang nggak gampang. Jadi mungkin kita nggak akan betul-betul bisa langsung ideal-ideal semua. Tapi menurut saya perkembangan hari ini jauh lebih baik daripada zaman Orde Baru. Jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya ada narasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu. Perasaan mereka tidak baik-baik saja. Jadi suka mengeneralisir kalau misalnya gitu. PDIP dan tim Mas Ganjar misalnya, perasaannya lagi nggak baik-baik aja. Terus kemudian diklaim Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Padahal di bagian lain ada orang yang merasa Indonesia baik-baik aja. Gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi cara melihatnya itu jangan ngukur hanya dari diri kita. Benar nggak Indonesia nggak baik-baik aja? Kalau keinginan kita nggak terpenuhi, terus kemudian kita bilang Indonesia nggak baik-baik aja. Jadi ketika misalnya ada ancaman intimidasi, ancaman begini, orang balik bertanya loh. PDIP tahun 2019 itu absolut banget loh. Nggak ada ribut-ribut soal intimidasi, ancaman dan segala macam. PDI juga nggak ada ribut. Hari ini mereka masih berkuasa dan kekuasaan terbagi-bagi. Kenapa harus khawatir soal itu? Apalagi dunia sudah semakin terbuka. Kepala desa sekarang diarahkan sama bupati aja bocor di ruang tertutup. Ada menteri atau wakil menteri mengarahkan orang-orang aja bocor loh. Apa yang nggak bocor sekarang? Gitu. Sekarang nggak ada lagi yang berada di dalam ruang-ruang gelap gitu ya. Satu-satunya yang menurut saya jadi harapan, bukan satu-satunya, salah satu yang menjadi harapan buat saya sekarang tuh informasi begitu terbuka. Nggak ada pembatasan, nggak ada sensor. Algoritmanya juga nggak ada untuk Indonesia.
kan ada algoritma soal Israel. Ya. Kalau kita ngomongin Israel, ngomongin Hamas, di-ban sama platform media sosial tertentu. Tapi kalau Indonesia nggak ada. Mau ngomong apa aja tuh nggak ada ban, nggak ada algoritmanya untuk membaca itu. Iya, ini betul-betul udah unpredictable, nggak pernah terjadi, unprecedented lah ya. Iya, iya. Dan Keterbukaan semacam ini. Kita mencapai sebuah peradaban baru. Ya. Di tengah perjuangan kita menuju ke peradaban tertentu. Nah, terus ini, Bung Hasan, saya mau kembali ke soal tadi itu, narasi mengenai Jokowi sebagai neo-orba, sebagai orba. Ini menarik nih. Kalau saya kan tadi barusan ngecek juga di berita ya, tahun 2019. Anda tadi nyebut soal tahun 2019. Prabowo, timnya Prabowo mengajukan gugatan ke Pilpres, gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Judulnya itu Jokowi neo-orba dan curang. Itu gimana menurut Anda? Ini kayak dejavu atau gimana? Jadi memang mungkin karena berkesan sekali ya, pemilu-pemilu di zaman Orde Baru itu kan berkesan sekali kayaknya. Berkesan dalam arti bahwa suara itu nggak suara real. Jadi bahkan sebelum pencoblosan mungkin orang sudah tahu hasilnya. Siapa pemimpin? Ya. Makanya dari sana muncul soal kecurangan-kecurangan lah. Kecurangan, intimidasi, pemaksaan, dan segala macam. Nah, tapi di kita setelah era reformasi ini menurut saya sangat terbuka. Bahkan pemantau-pemantau asing kan melihat ini proses yang secara umum baik. Mungkin ada 1-2 ada masalah di beberapa tempat, tapi secara umum kita bisa bilang baik. Nah, kalau kita bicara ini menurut saya memang ukurannya perasaan lagi. Ketika kalah, maka yang menang itu dianggap curang neo-orba. 2019 kejadian. Nah, sekarang sebenarnya pemilunya belum kejadian nih, tapi sudah ada perasaan kayaknya. Kalah kita ini gitu. Jadi kita ciptakan lagi hantu nih. Ya, tapi ini menarik pada aspek Jokowinya ya. Pada Pak Jokowinya ini kan Pak Jokowi itu di stigma sebagai dituduh PKI, tapi sekaligus orba. Ini gimana menjelaskannya? Ya itu kan yang orang yang menciptakan hantu itu kan memang nggak konsisten. Pak Jokowi dibilang pelangak pelongo di satu sisi, ya tapi di sisi lain dibilang ini diktator, kuat sekali. Bagaimana kita menyandingkan pelangak pelongo dengan diktatorship misalnya, atau otoriter misalnya? Ini kan dua halnya juga. Sama juga Pak Jokowi dituduh dituduh PKI dan dituduh neo-orba sekaligus. Jadi ini bukan soal Pak Jokowinya menurut saya. Ini soal perasaan kita. Kalau kita mau kalah, atau kita diambang kekalahan, kita ciptakan hantu untuk mendelegitimasi lawan. Hantunya apa? Hantu neo-orba. Dulu Pak Jokowi hantunya hantu PKI. Kalau Jokowi berkuasa, PKI akan merajalela. Kalau sekarang, kalau Jokowi yang menang nih, orang yang dukung Jokowi menang, maka Orde Baru akan diciptakan lagi hantu. Ini lama-lama gemoy juga jadi hantu loh. Kata Sohibul Iman, yang mantan presiden PKS, demokrasi kita hancur gara-gara gemoy katanya. No, hantu lagi nih gemoy. Jadi maksud saya, kalau kita mau menang, secara psikologis kita juga harus jadi pemenang dulu. Kalau kita sudah menciptakan hantu-hantu untuk mendiskreditkan lawan kita, sebenarnya secara psikologis kita tuh orang kalah. Karena orang yang menang itu biasanya fokus untuk maintain kemenangan. Orang yang kalah itu fokusnya mendegradasi lawan. Jadi orang yang mendegradasi itu sebenarnya secara psikologis tahu dia sedang kalah karena fokusnya mendegradasi lawan. Kalau orang yang lagi menang secara psikologis, dia itu akan memaintain kemenangan. Fokus untuk menjaga kemenangan. Nah, sekarang kita lihat siapa yang kerjanya lagi mendegradasi. Siapa kerjanya lagi maintain kemenangan. Itu ukuran psikologisnya begitu. Nah, kalau ini kan satu cara untuk melihat soal psikologinya ya. Tapi di sisi lain saya juga tertarik untuk melihat sosok Pak Jokowi ini sebagai seorang politisi dan negarawan lah ya. Kan ada juga yang menyebut Pak Jokowi disebut sebagai man of contradiction, gitu kan, oleh wartawan Australia kan waktu itu ya. Dan istilah contradiction di sini tidak harus jelek gitu ya. Tapi bahwa Pak Jokowi itu memang multi wajah gitu. Nah, itu menurut Anda masih berlaku sampai sekarang nggak? Sehingga orang melihat Jokowi secara berbeda-beda gitu. Mungkin, tapi menurut saya itu ada unsur waktu di sana. Oke. Jadi misalnya kan kayak Mas Sandiaga Uno. Mas Sandiaga Uno itu mungkin pernah minta izin sama Pak Presiden, Pak saya mau turun berusaha untuk jadi calon. Kemudian direstui oleh Pak Presiden.
Dan dia bisa klaim kemana-mana bahwa saya direstui oleh presiden untuk jadi cawapres, untuk apa segala macam. Jadi misalnya berusaha untuk mendapatkan partai dan segala macam. Tapi yang kita lupa adalah dalam politik itu kita harus bertanya balik. Restunya masih berlaku apa enggak? Perintahnya masih karena pasti ada expirednya dan mungkin expirednya cepat. Ini kayak makanan basah nih kalau dalam politik ini kayak kue-kue basah nih. Nggak bisa bertahan seterusnya. Harus kita cek dulu tanggal expirednya. Harus dicek expiration date-nya ya? Iya, ininya karena begitu suasana berubah, situasi berubah, keputusan-keputusan politik juga berubah kan. Jadi ini yang saya sebut bahwa kalau kita bicara ada skenario tunggal, nggak mungkin. Makanya saya nggak percaya faktor determinan ketika Ibu Iriana punya keinginan, maka skenario tunggal Ibu Iriana yang berlaku saya nggak percaya. Karena banyak sekali kejadian, banyak sekali perubahan yang menyebabkan orang harus beradaptasi dengan perubahan. Pak Jokowi menurut saya adalah manusia yang paling beradaptasi dengan perubahan. Orang yang menyebutkan Pak Jokowi man of contradiction itu nggak masukkan variabel waktu di dalam melihat keputusan-keputusan dan kebijakan. Karena kalau keputusan hari ini, oh ya kayaknya kita jalankan skenario ini. Tapi minggu depan keadaannya berubah, dia harus ganti skenario lah. Kayaknya misal dulu, Pak Jokowi itu nggak masalah loh sebenarnya, Prabowo maju sendiri, Ganjar maju sendiri, tapi berdua aja. All of the president men. All the president men final. Nggak masalah. Tapi tiba-tiba muncul Anies. Nggak bisa dihambat Anies kan. Anies muncul. Ini skenario harus berubah. Dan membuat seseorang kehilangan Alphard gitu ya. Iya. Saya kehilangan mobil. Dan Pak Jokowi itu skenario-nya juga berubah. Memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Tapi itu nggak bisa dibilang man of contradiction. Karena ada unsur waktu di sana. Ada sekuen-sekuen kejadian yang menyebabkan kita harus beradaptasi. Jadi kalau mau menggambarkan Pak Jokowi adalah manusia paling mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Yang itu kemudian ditangkap oleh orang yang tidak melihat variabel waktu itu sebagai kontradiksi gitu ya. Atau justru bermuka. Misalnya Pak Jokowi bilang, banyak, gitu. Anak saya masih muda. Anak saya masih muda, jangan maju dulu. Di waktu kapan? Di waktu mungkin dia sedang memikirkan Prabowo Ganjar. Tapi ketika Prabowo Ganjar ini makin lama kayaknya makin nggak mungkin. Karena masing-masing ngotot ini. Ini ada 3 di sini. Ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Oh, dia harus memastikan harus ada yang dipastikan menang nih. Makanya dia ingin bersama Pak Prabowo. Bersama Pak Prabowo ini representasinya siapa? Muncul nama Gibran di sana. Ada proses-proses waktu dan kejadian yang menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil juga harus beradaptasi dengan perubahan itu. Yang kita nggak mau paham adalah kalau setahun lalu orang ngomong A, hari ini juga harus ngomong A. Dalam politik nggak bisa begitu karena berubah. Nah repotnya yang terjadi di medsos itu kadang-kadang ada pernyataan di suatu waktu tertentu dalam kesempatan tertentu konteksnya dipotong, ya konteksnya beda. Ditaruh lagi hari sekarang. Ya seperti yang sangat selalu muncul pernyataan Gus Dur mengenai Prabowo. Iya. Gitu. Itu kan selalu berulang. Dipotong lagi. Padahal mungkin ada konteks tertentu. Bisa aja konteks waktu itu belum melunakkan hatinya Prabowo, bisa aja. Iya. Bisa bermacam-macam tafsir lah. Gitu tafsirnya bisa bermacam-macam. Nah terus kembali ke ini, Bung Hasan ya. Ini mungkin yang terakhir ya. Tentang pidato Bu Mega ya. Kita kembali ke pernyataan Bu Mega kemarin yang cukup keras lah gitu ya. Terhadap apa yang beliau sebut sebagai penguasa yang sekarang berwajah Orde Baru lah gitu. Ini menurut Anda bagaimana ini menandakan apa ini hubungan antara PDIP atau Megawati dengan Jokowi dalam konteks sekarang kan udah mulai kampanye nih. Iya. Jadi ini Anda melihat bagaimana? Menurut saya dalam jangka panjang, dalam jangka pendek kita akan melihat Pak Jokowi versus PDIP, Ganjar, Megawati. Dalam jangka pendek. Jangka pendek itu setelah sampai pemilu. Okay. Tapi dalam jangka panjang mungkin ini hanya akan menjadi urusan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Sama kayak menjadi urusan Pak SBY dengan Ibu Mega. Karena saya juga melihat teman-teman PDIP hari ini itu, ya dia nggak terlalu terusik sebenarnya dengan ini. Tapi bagaimanapun mereka kan harus menunjukkan loyalitas kepada partai. Harus menunjukkan semangat yang sama. Jadi kalau Ibu perintah lawan ya mereka akan tunjukkan bahwa mereka ikut menjadi bagian dari perlawanan itu. Tapi setelah semua ini selesai, menurut saya faksi-faksi yang realistis, faksi-faksi yang tahu ini harus diapakan sebaiknya, itu menurut saya juga akan muncul dengan sendirinya. Jadi faksi yang realistis itu misalnya dalam kasus PDIP misalnya yang Mbak Puan. Iya, gitu Ibu Puan yang kayak gitu-gitu. Lebih akomodatif ya. Lebih akomodatif terhadap perubahan juga. Terhadap perubahan. Jadi menurut saya
mereka akan punya warna sendiri. Ketika setelah selesai pemilu mereka akan menunjukkan warna mereka sendiri. Jadi kalau hari ini mau nggak mau lah. Ini kan mau 75 hari lagi. Ya sudah, kelihatannya akan jadi pertempuran blok besar. Ya, kan narasinya kan the battle of giants, two giants gitu. Anda nggak melihat itu ya? Atau nggak melihat pertempuran dalam jangka itu pendek akan... iya, dalam jangka pendek iya. Tapi dalam jangka panjang ini akan jadi urusan berdua aja. Pak Jokowi versus Ibu Mega yang susah ketemu. Oke. Gitu aja sih. Dan kalau urusan berdua gitu penyelesaiannya tidak akan menyeret-nyeret ke bawah, menurut saya tidak akan membelah secara sosial apa segala macam enggak gitu. Beda ketika Pak Prabowo bersama Pak Jokowi berseteru. Itu lama, panjang dan terseret sampai ke bawah. Oke. Makanya ide tahun 2019 itu menurut saya tuh ide brilian. Ketika Pak Jokowi ingin merangkul Pak Prabowo itu, kalau enggak membelahnya luar biasa. Polarisasinya terasa banget terasa sampai ke bawah. Karena ada politik sara atau apa? Mungkin apa karena yang ada itu? Iya, mungkin salah satunya karena politik residu identitas. 2014 gitu ya. Mungkin salah satunya karena politik identitas. Kebencian dan labelingnya udah nggak kira-kira. Pihak sini melabel sana apa, pihak sana melabel sini apa. Dan itu bukan dari dua tokoh. Tapi masa di bawah yang saling melabel seperti itu gitu. Tapi kalau hari ini saya lihat ya di tingkat elit aja lah. Masa di bawahnya tidak saling melabel kok. Gitu. Oke, terima kasih sama-sama Hasan Nasbi atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di seruput kopi berikutnya. Dan seperti biasa, kita seruput dulu cangkirnya.